asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan dan juga nikmat iman dan Islam sehingga kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Selamat pagi para mahasiswa dan mungkin ibu bapak dosen yang sudah berkenan membersamai ikut dalam kegiatan pembelajaran metode penelitian kualitatif untuk mahasiswa ekonomi yang diselenggarakan oleh PPE Pusat Pengembangan Studi Ekonomi. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita mulai jalannya acara, marilah kita mendengarkan Indonesia Raya dan Marsang Surya. Untuk hadirin silakan. Untuk operator saya persilakan.
memasuki acara selanjutnya, yaitu acara inti dan dimulainya kegiatan pembelajaran metode penelitian kualitatif untuk mahasiswa ekonomi yang disampaikan oleh Ali Zainal Abidin SEME selaku dosen ekonomi, dosen FEB UMS. Pada Bapak Ali, saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi. Terima kasih kepada Bapak MC kita, Mas Muhammad Hasan. Dan juga tadi sudah ada operator ya, Bapak Cahyo. Terima kasih sudah mau membantu ya jalannya awal pada acara pagi hari ini. Baik, untuk acara kali ini supaya teman-teman tahu ya, mungkin perkenalan dulu. Saya rasa ada mungkin beberapa mahasiswa yang belum mengenal saya. Nama saya Ali Zainal Abidin. Saya adalah salah satu dosen ekonomi pembangunan yang kebetulan juga menjadi salah satu dosen yang memang fokus pada salah satu bentuk metode penelitian yang namanya metode penelitian kualitatif ya. Metode penelitian kualitatif ini memang adalah sesuatu yang sebenarnya sudah sangat lama ya, bahkan sudah bisa dikatakan salah satu yang memprakarsai metode penelitian, tetapi mungkin belum banyak dikenal oleh mahasiswa, terutama mahasiswa ekonomi pembangunan UMS, sehingga saya terutama dengan PPE ya, Pusat Pengembangan Ekonomi di EP ini akhirnya kami berinisiatif untuk melaksanakan adanya kegiatan pembelajaran ya metode penelitian kualitatif hari ini. Jadi ini sifatnya adalah sebagai pengenalan untuk teman-teman semua supaya teman-teman semua nanti terutama yang akan menghadapi semester akhir ya, terutama untuk tugas akhirnya yaitu untuk membuat skripsi ataupun dalam naskah publikasi, itu kalian punya semacam insight ya, informasi baru bahwa tidak melulu metode penelitian itu harus yang bersifat kuantitatif ya atau positivis ya. Jadi ada metode penelitian yang lain dalam bentuk kualitatif yang berbeda ya, yang berbeda dengan metode kuantitatif yang selama ini kita kenal. Mungkin teman-teman sudah lebih awam tentang adanya metode kuantitatif ya, yang mana menggunakan banyak alat analisis yang sudah teman-teman pelajari, misalnya seperti diffuse ya, kemudian ada mungkin stata ataupun tableau ataupun yang lain ya. Nah, metode penelitian kualitatif ini justru tidak menggunakan alat-alat analisis tersebut. Jadi ini adalah mungkin sesuatu yang baru buat teman-teman ya. Sebagian teman-teman mungkin belum ada yang tahu, mungkin sebagian sudah ada yang tahu, dan saya akan berusaha untuk menjelaskan hari ini ya, memberikan pembelajaran buat teman-teman apa kira-kira yang dimaksud metode penelitian kualitatif dan bagaimana isinya, caranya, langkah-langkahnya secara bahasa yang saya harap mudah dimengerti. Ya, oke. Ini slide saya sudah bisa dilihat ya, Mas Hasan dan teman-teman. Jelas ya? Sudah jelas. Ya, oke. Kita mulai. Pertama, saya rasa mungkin perlu untuk saya mengenalkan apa itu metode ya, terutama juga metodologi ya. Dan juga metode penelitian. Nah, seperti yang kalian bisa baca ya, jadi ketiga term ini itu sebenarnya punya maksud yang berbeda, tetapi hanya pada beberapa bagian ya. Yang jelas metodologi itu adalah ilmu tentang metodenya. Jadi bagaimana kita itu mengetahui langkah-langkah strategis ataupun juga cara-caranya, kemudian alat-alatnya ya, media-medianya apa saja, itu semuanya adalah yang disebut sebagai metode ya. Nah, metode sebagai alat ya, metode sebagai alat itu kemudian diajarkan dalam ilmu, sebuah ilmu yang namanya metodologi ya. Jadi metode itu adalah alat dan cara ya, serta istilahnya adalah untuk menjawab yang namanya how ya, how something happened ya, ataupun mengapa sesuatu terjadi dan lain sebagainya. Itu semua bisa dikulik ketika Anda mengetahui metodenya itu apa untuk menjelaskan peristiwa tersebut ya. Nah, kemudian ilmu untuk mempelajari hal-hal tersebut itu adalah yang dinamakan metodologi ya. Jadi seluruh hal-hal yang berkaitan dengan metode itu dijelaskan dalam satu metodologi. Makanya kita selama ini mengenal yang namanya metodologi penelitian
ya. Kemudian kalau metode penelitian sendiri, ya, karena metode itu adalah alat dan cara, sehingga alat dan caranya itu juga bermacam-macam, ya. Ada yang namanya kuantitatif, yang mana biasanya menggunakan numerik, ya, atau angka, kemudian kuantifikasi, ya, angka-angka yang kemudian istilahnya dikuantitaskan, ya, dikuantifikasikan kemudian untuk menggambarkan suatu pola, ya. Kira-kira apa pola yang terbentuk dari masalah tersebut. Nah, kalau yang kualitatif itu juga menggunakan cara yang sama karena tujuannya itu kan sama, ya. Kita sama-sama mau menjelaskan suatu fenomena, ya. Yang satu pendekatannya adalah dengan kuantifikasi, ya. Yang satunya tidak, ya. Nah, yang kuantifikasi ini tadi itulah yang kita sebut sebagai kuantitatif, sementara yang tidak menggunakan pendekatan angka, ya, itu adalah yang dinamakan kualitatif. Ya, kualitatif itu adalah penjelasan-penjelasan yang biasanya menjelaskan suatu peristiwa dengan menggunakan pendekatan kata. Ya, datanya itu adalah berupa kata dan bukan numerik atau angka seperti pada kuantitatif. Ya, dan perlu diketahui bahwa metode penelitian baik kuantitatif ataupun kualitatif itu sama-sama bagus. Ya, artinya selama mereka itu bisa menjawab penelitian Anda, rumusan penelitian Anda, maka itu adalah metode penelitian yang bagus, yang sesuai, ya. Jadi ini ibarat seperti Anda mau memotong misalnya wortel, ya. Anda bisa menggunakan gunting misalnya. Bisa, ya. Memotong wortel menggunakan gunting mungkin bisa, tapi kan sulit. Akan lebih mudah jika Anda menggunakan pisau yang mungkin besar, ya, supaya memotongnya mudah. Nah, metode penelitian baik kuantitatif ataupun kualitatif itu juga sama, ya. Tergantung bedanya pada masalah-masalah tertentu. Misalnya kalau Anda ingin menjelaskan tentang perilaku, ya, perilaku mahasiswa misalnya, ya, maka pendekatan yang lebih tepat mungkin itu adalah pada kualitatif. Kenapa? Nanti akan kita bahas, ya. Kenapa kok pada istilahnya studi perilaku itu akan lebih bagus, ya, akan lebih tepat, istilahnya sama seperti wortel tadi, akan lebih tepat jika menggunakan pisau. Kenapa? Karena metode kualitatif itu akan adalah metode yang menggunakan paradigma interpretatif atau berusaha menjelaskan makna, ya, menjelaskan makna yang muncul dari suatu peristiwa, ya. Oke, kita lanjut. Oke, sebelum saya membahas tentang penelitian kualitatif, saya rasa kita perlu membahas tentang penelitiannya dulu, ya. Nah, penelitian itu kan ada sistematikanya, ya. Artinya mereka bersifat baku. Anda tidak bisa merubah-rubah, ya. Misalnya mau diganti dengan pendahuluan, misalnya ditaruh belakang, misalnya, atau yang lain susunannya dirubah ataupun isiannya juga berubah, itu nggak boleh, ya. Jadi penelitian itu bersifat baku, artinya pasti, tetap, ya, flat, ya. Jadi selama Anda menggunakan atau melakukan penelitian, maka Anda harus selalu mengikuti sistematika ini, ya. Jadi harus diingat-ingat bahwa pertama Anda harus menjelaskan pendahuluannya itu apa, ya, latar belakangnya apa, kemudian nanti Anda mencari rumusan masalahnya apa, tujuannya apa kira-kira, itu harus selalu di depan, ya, harus selalu di awal. Kemudian ada tinjauan pustakanya, ya, dan pengembangan hipotesis untuk yang kuantitatif, ya. Ada kuantitatif. Loh, kenapa kok kualitatif, apa nggak ada hipotesis, Pak? Saya jawab di sini tidak ada, ya. Kenapa kok bisa tidak ada? Karena Anda sebagai peneliti kualitatif itu tidak boleh justru untuk memikirkan kira-kira nanti apa yang akan terjadi di lapangan. Ya, nanti kita bahas setelah masuk ke pembahasannya. Kemudian tinjauan pustaka artinya Anda mencari apa saja referensi yang terkait dengan rumusan masalah Anda, ya. Kemudian Anda jelaskan satu persatu. Kemudian untuk metode penelitian ini nanti akan kita bahas, ya. Kira-kira alat apa saja yang Anda gunakan, ya. Pisau-pisau apa saja yang Anda gunakan, kemudian bumbunya apa saja, ya. Kemudian alat dasarnya, bahan dasarnya apa saja, ya. Kemudian nanti yang meramu itu semua. Kemudian selanjutnya ada hasil analisis dan pembahasan, tentunya sudah fokus pada menjawab pertanyaan penelitian Anda di awal tadi, ya. Misalnya Anda ingin menjelaskan tentang kenapa mahasiswa sekarang itu lebih suka dengan pembelajaran online misalnya,
Ya, kira-kira kenapa? Ya, itu adalah pertanyaan penelitiannya. Kemudian Anda mencari tahu dari tinjauan pustaka referensi-referensi yang sudah ada. Oh, penelitian si A menjelaskan bahwa karena online itu lebih cost efektif misalnya. Ya, kemudian juga mahasiswa itu ternyata ada temuan yang lain bahwa mahasiswa itu cenderung kaum generasi sekarang tuh lebih suka rebahan. Jadi kuliah sambil rebahan juga menarik misalnya. Ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian Anda menggunakan metode penelitiannya dengan kualitatif, Anda melakukan survei, Anda melakukan wawancara kepada mahasiswa-mahasiswa, kemudian temuan dari wawancara tersebut itu masuk di bagian hasil analisis dan pembahasan tadi. Anda jelaskan ya dengan detail apa saja yang Anda temukan di lapangan, kemudian Anda compare atau Anda bandingkan ke referensi awal yang Anda temukan, itulah yang kemudian menjadi isi daripada hasil analisis dan pembahasan. Ya, jadi hasil-hasil yang sudah Anda lakukan dengan metode Anda, dengan pisau dan bumbu tadi, ya, yang sudah Anda siapkan, itu nanti harus Anda jelaskan di bagian pembahasan bagian 4 ini. Dan terakhir baru kesimpulan, saran, serta terkadang ada yang namanya keterbatasan atau batasan penelitian. Ya, kalau simpulan dan saran jelas adalah gambaran singkat dari seluruh penelitian yang sudah Anda lakukan, ya. Sementara batasan ini artinya apa, Pak? Maksudnya, ya. Batasan ini adalah semacam garis, ya, semacam garis di mana Anda itu hanya menjelaskan, Anda memberikan penjelasan bahwa penelitian ini hanya menjelaskan terkait dengan seluruh yang masuk dalam garis tersebut, ya. Atau istilahnya jika Anda itu ingin melangkah atau ingin pergi ke UMS, ya, maka UMS itu mana sih? UMS itu ya hanya yang ada di dalam garis batas UMS, ya. Sehingga sama seperti penelitian, kalau Anda meneliti tentang perilaku mahasiswa selama pembelajaran online, maka yang harus Anda jelaskan adalah perilaku mahasiswa selama pembelajaran online. Anda tidak membahas tentang offline misalnya. Atau Anda tidak membahas tentang istilahnya perilaku, misalnya ada indikasi mahasiswa itu lebih malas jika pembelajaran online, ataupun mungkin pengaruh kepada nilai akademik yang menurun selama pembelajaran online. Itu adalah masalah-masalah lain yang tidak masuk dalam penelitian Anda. Nah, karena itu tidak masuk dalam penelitian Anda, maka itu adalah batasan penelitian Anda, bahwa batasan penelitian Anda ya hanya pada masalah tersebut. Ya, jadi ini adalah sistematika karya ilmiah yang harus kalian taati semuanya sebagai seorang mahasiswa. Bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan bahwa sebagian dari kalian nanti akan ada yang terjun ke dunia pendidikan, misalnya menjadi seorang dosen misalnya. Nah, Anda nanti akan sangat terbiasa dengan hal-hal ini, ya, menjadi seorang profesional di bidang akademis pastinya akan sangat membantu, ya, ketika Anda itu sudah hafal dengan sistematika yang akan kalian hadapi, ya. Oke, kemudian ini tadi adalah beberapa bagian tentang pendahuluan, ya. Saya rasa sudah saya singgung tadi kenapa problemnya itu penting untuk diteliti. Nah, ini saya rasa ini saya masukkan pertama, ya, karena ini sering sekali menjadi masalah bagi kualitas penelitian kita, ya. Kita selalu lupa tentang masalah yang pertama ini, ya. Kenapa problem tersebut itu penting untuk diteliti? Ya, ini sangat sering saya temukan di kelompok mahasiswa kita, ya, terutama di EP, ya. Banyak sekali mahasiswa termasuk mungkin bimbingan saya yang sudah lulus, ya. Itu awalnya mereka selalu memfokuskan pada penelitian-penelitian yang sebenarnya itu masalahnya itu enggak penting untuk diteliti, ya. Jadi istilahnya kalau dalam kelas saya yang ini saya rasa pastinya ada beberapa mahasiswa saya yang sudah pernah bertemu saya seringkali di paruh kedua perkuliahan saya selalu memberikan tugas yang mana kalian harus membuat semacam paper, ya kan? Dan yang pertama saya minta selalu adalah kalian harus membuat masalah yang jelas atau objektif, ya. Artinya ada alasan data ataupun fakta ataupun dari referensi yang menjelaskan kenapa kok Anda itu meneliti tentang hal tersebut, ya, bukan Anda itu membuat-buat masalah, ya, sesuatu yang seharusnya tidak menjadi masalah tetapi Anda permasalahkan. Misalnya, ya, saya seringkali menemui ini, ya, analisis pengaruh atau analisis faktor-faktor yang mempengaruhi misalnya
ekspor Indonesia tahun 2020 hingga sekarang misalnya. Ya. Kemudian Anda memasukkan hal-hal tersebut ya, variabel-variabel dalam penelitian tersebut ya. Tetapi Anda lupa substansi bahwa kenapa Anda meneliti tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor. Apa alasannya? Apakah ada kasus dalam ekspor ataupun ada alasan objektif kenapa kok Anda meneliti tentang ekspor impor misalnya ya. Anda harus memberikan data ataupun fakta terkini ya ataupun alasan yang objektif yang didukung data ataupun referensi sebelum Anda mulai menjelaskan tentang penelitian Anda lebih lanjut ya. Jika di awal saja ini sudah tidak ada substansinya ya, tidak ada alasan yang penting ya atau objektif ya, lebih tepatnya objektif, tidak ada alasan objektif di awal ya yang menjelaskan kenapa Anda meneliti subjek tertentu ya, maka kualitas penelitian Anda itu sudah bisa dipertanyakan dari awal ya. Tidak perlu kita baca metodenya, tidak perlu kita baca hasil analisis pembahasannya, tapi dari awal saja, dari judul saja ya itu sudah terlihat apakah Anda punya alasan ya. Apakah Anda punya alasan objektif kenapa Anda milih judul ini? Kalau tidak, maka Anda bisa diragukan kualitas penelitiannya. Ini baru dari awal. Ya, jadi ini adalah semacam insight ya buat teman-teman semua. Saya sangat mengharapkan apapun metode penelitiannya, baik kuantitatif ataupun kualitatif, Anda harus sebagai mahasiswa harus lebih kritis ya untuk menyiapkan ya alasan-alasan objektif tertentu. Kemudian tentu saja harus ada referensi ya penelitian terdahulu ya apa saja hasilnya. Kemudian ada mungkin perbedaannya atau biasa kita sebut sebagai research gap ya. Ini juga penting ya, artinya nanti Anda menjelaskan tentang berbagai penelitian yang sudah terkait ya objek yang Anda teliti dan bedanya apa saja serta keunggulan penelitian Anda itu apa ya atau istilahnya yang membedakan itu apa. Kemudian rumusan masalah, saya rasa teman-teman sudah tahu ya, dan juga tujuan penelitian harus konsisten ya. Jangan berubah ya rumusan masalahnya A, kemudian tujuannya jadi B atau bahkan D ya dan lain sebagainya serta kontribusi penelitian jika dibutuhkan. Ya. Saya rasa gambaran ini nanti pastinya sudah diperoleh selama perkuliahan metode penelitian ya. Dan ini sebagai pengingat, mungkin ada tambahan tadi ya dari saya supaya Anda selalu memfokuskan pada pendahuluan itu harus objektif, titik. Ya, Anda tidak bisa menyiapkan penelitian yang bersifat subjektif dalam penelitian kuantitatif ataupun kualitatif, karena itu tidak dianggap sebagai penelitian. Itu dianggap sebagai laporan ataupun opini, ya, karena tidak didukung fakta, data ataupun referensi. Ya, oke, selanjutnya ada tentang tinjauan pustaka, ya. Di sini saya rasa tidak akan perlu penjelasan yang panjang karena ini Anda sudah sangat dibantu oleh perkembangan teknologi ya. Sekarang ada banyak aplikasi-aplikasi yang sangat membantu ya untuk mencarikan Anda kaitannya dengan tinjauan pustaka sehingga Anda tinggal meramu saja ya. Jadi ingat Anda sebagai peneliti nanti di akhir semester Anda ya, Anda hanya Anda perlu memposisikan diri sebagai seorang chef ya, misalnya ya. Anda tinggal menyiapkan bahan-bahannya, semua bahan-bahan sudah ada ya, tinggal Anda cari saja. Oh, kalau Anda mau masak nasi goreng itu kan Anda harus belanja dulu ya. Nah, tinggal Anda itu semacam belanja ya. Anda tinggal cari belanjanya di mana. Oh, belanjanya di BPS misalnya atau belanja di lapangan langsung ya. Anda cari istilahnya respondennya dan lain sebagainya. Nah, jadi sebenarnya penelitian itu ibarat seperti memasak itu tadi ya. Anda tinggal menyiapkan peralatannya apa saja. Nah, salah satu bahan yang penting ya itu adalah tinjauan pustaka ini ya. Artinya Anda harus belanja juga tinjauan pustaka. Anda harus cari. Nah, carinya di mana? Carilah di istilahnya lembaga atau institusi-institusi yang valid ya dan objektif pula atau memiliki kredibilitas ya. Nah, sehingga karena catatannya adalah Anda harus mencari dari sumber yang kredibel, sumber yang valid ya dan jujur ya. Maka ada alasan ya kenapa kok Anda tidak boleh untuk mencari dari sumber-sumber yang tidak kredibel ya.
tinjauan pustaka dengan sumber tidak kredibel itu adalah yang sifatnya opini, ya, atau subjektif. Misalnya dari blog pribadi, ya, blogspot, ya, itu tidak valid datanya. Kemudian juga misalnya dari katakanlah Facebook, ya, sosial media yang tidak memberikan referensi terkait apa yang mereka share, itu juga nggak valid, ya. Kemudian juga misalnya dari Wikipedia, itu juga nggak valid, ya. Kenapa? Karena semua itu bersifat subjektif. Semua orang bisa mengisi, semua orang bisa menambahkan datanya, dan tidak ada yang bisa cross check apakah data tersebut itu valid atau enggak, ya. Sementara data yang valid justru adalah data-data yang istilahnya nanti berada di bawah institusi, misalnya data sekunder, ya, dari BPS misalnya, ya, ataupun dari badan-badan, ya, dan juga institusi lain yang mengeluarkan data, ya, seperti World Bank misalnya atau IMF dan lain sebagainya. Itu semua adalah salah satu bentuk data yang namanya data sekunder, ya. Kalau data primer nanti kita bahas, ya, itu adalah data yang langsung kalian peroleh dari pihak tertentu, ya, tanpa melalui institusi-institusi terkait, ya. Nah, jadi tinjauan pustaka ini juga harus kredibel, ya. Anda nggak bisa mencantumkan misalnya artikel populer, ya, misalnya artikel populer dari tulisan mahasiswa misalnya, itu kalau nggak ada referensinya juga nggak valid, ya. Sehingga tinjauan pustaka ini sebaiknya Anda cari dari misalnya dari jurnal ilmiah, ya, terutama yang misalnya yang bertaraf internasional sekarang, ya, sekarang apa-apa internasional, maka kita mau nggak mau mengikuti arus, ya, internasional. Misalnya dari Scopus, ya, kita langganan Scopus, Anda cari dari jurnal Scopus. Kalaupun kesulitan, Anda cari dari Google Scholar, ya. Minimal sekarang saya rasa Google Scholar adalah tempat yang paling bagus, ya, untuk mencari tinjauan pustaka. Atau jika mau lebih instan, ya, Anda bisa menggunakan web-web yang sangat mudah, ya. Anda cari dari Research Rabbit, kemudian ada juga yang lain, ya. Terutama yang saya pakai Research Rabbit, ya. Anda nanti bisa cari, ya, apa itu Research Rabbit, Anda gunanya seperti apa, ya, terutama untuk membantu Anda mencari tinjauan pustaka, ya. Kemudian, nah, ini untuk pengembangan hipotesis, ya. Kenapa saya masukkan ini? Karena ini masih bersifat general, ya, masih bisa masuk membahas tentang kuantitatif, di mana perbedaan mendasar antara kuantitatif dan kualitatif salah satunya adalah adanya hipotesa, ya, atau anggapan awal, ya. Nah, hipotesa itu tidak ada, dan bahkan saya pernah baca di beberapa tulisan, ya, kalau nggak salah punyanya Creswell, ya. Creswell itu bilang bahwa hipotesis itu tidak boleh ada dalam penelitian kualitatif, ya. Kenapa? Karena hipotesis ini sifatnya adalah Anda itu mengira-ngira, ya. Anda itu memprediksi, ya. Nah, prediksi dalam penelitian kualitatif itu dilarang karena Anda sebagai peneliti itu harusnya ibarat orang yang tidak tahu, ya. Ibarat orang yang tidak atau belum memiliki informasi apapun terkait dengan objek yang Anda teliti, ya. Sementara kuantitatif itu memperbolehkan hal tersebut, ya. Karena yang ingin dibahas adalah pola dari numerik-numerik tersebut, ya, pola-pola apa yang muncul dari hal tersebut sehingga Anda bisa memberikan prediksi apakah angka tersebut akan menimbulkan jawaban ya ataupun tidak misalnya, ya. Sementara kualitatif itu Anda dilarang untuk melakukan hal tersebut. Nah, terus gimana, Pak? Ya. Terus seperti apa yang harus dilakukan, ya? Karena tidak ada hipotesa, ya, atau hipotesis atau prediksi tadi, maka sang peneliti itu bebas melakukan penelitiannya tanpa adanya prediksi-prediksi tersebut. Sehingga Anda langsung bisa jalan, ya. Yang penting penelitiannya objektif, titik. Ya, sekali lagi, selama penelitian tersebut objektif, selama datanya valid, ya, Anda tinggal langsung melakukan penelitian tersebut dengan metode-metode penelitiannya tanpa harus memiliki, ya, bahkan sangat disarankan untuk tidak memiliki sama sekali, ya, anggapan ataupun prediksi tentang objek yang akan Anda teliti, ya. Misalnya, ya, misalnya seperti kalau kita masak nasi goreng, Anda mau meneliti kenapa nasi goreng itu rasanya enak, ya, misalnya, ya, saya gunakan bentuk contoh yang paling gampang dipahami aja. Anda ingin mengetahui kenapa kok nasi goreng abang-abang, ya.
yang ada di pinggir jalan itu lebih enak daripada jika Anda masak sendiri. Anda melakukan survei, Anda melakukan observasi, ya, itu adalah metode penelitiannya, ya. Tapi Anda itu memiliki pengetahuan, Anda itu tahu sebenarnya, Anda bisa memprediksi bahwa oh yang bikin enak itu sebenarnya adalah MSG misalnya, ya. Nah, anggapan atau prediksi Anda ini tidak boleh ada dalam penelitian kualitatif, karena itu akan merusak kualitas daripada penelitian itu sendiri, ya. Karena itu seolah-olah seperti Anda itu sudah mengarahkan penelitiannya, padahal itu tidak boleh, ya. Dan jika sudah mulai ada arah, ya, atau pengarahan dalam melakukan penelitian tersebut, maka itu penelitiannya adalah sudah penelitian yang bersifat subjektif. Dan perlu diingat tadi bahwa subjektivitas itu harus dihindari. Makanya hipotesis itu tidak boleh ada karena akan memicu adanya subjektivitas penulis. Ya, Anda tidak boleh dianggap atau memiliki subjektivitas tersebut. Anda harus fokus pada objektifnya. Oh, kenapa sih kira-kira kok abang-abang itu nasi gorengnya lebih enak? Oh, ternyata ada yang menggunakan kecap ikan misalnya. Ternyata enggak, bukan cuma soal MSG ternyata. Ya, ternyata ada kecap ikannya. Oh, ternyata dari apinya. Ya. Oh, ternyata dari wajannya. Oh, ternyata dari cara menggorengnya ada beda caranya dan seterusnya. Nah, itu adalah yang namanya temuan-temuan penelitian dan hipotesis tadi sekali lagi itu tidak terbukti jika dalam penelitian kuantitatif, ya. Tetapi dalam kualitatif itu tidak boleh. Ya, sekali lagi Anda tidak boleh memiliki hipotesis bahwa oh ini saya ingin meneliti tentang kenapa nasi goreng menjual abang-abang yang di pinggir jalan itu lebih enak daripada saya. Oh, jangan-jangan karena MSG. Nah, anggapan itu tadi jangan-jangan karena MSG itu tidak boleh ada dalam penelitian kualitatif. Ya, itu adalah catatan yang harus kalian ketahui ya terkait dengan tinjauan pustaka, rumusan masalah juga ya dan hal-hal yang masih terkait dengan penelitian kualitatif. Ya. Kemudian ini tadi ya adalah review literatur ya Anda tetap harus akan mencari literatur-literatur yang terkait dengan objek penelitian Anda dan Anda nanti bandingkan ya si A ngomong apa, si B ngomong apa, si C ngomong apa, Anda susun ya. Kemudian susunan tersebut adalah yang dinamakan literatur review ya. Ini Anda harus lakukan ya. Ini adalah salah satu bahan yang selalu digunakan dalam setiap penelitian ya. Semua penelitian pasti ada review literaturnya. Kalau nggak ada maka itu tidak valid dianggap sebagai sebuah penelitian ya. Kemudian Anda harus mencari research gap-nya apa. Research gap itu adalah hal-hal apa yang mungkin belum dibahas atau belum muncul dalam penelitian-penelitian yang sudah Anda cari tadi. Si A sudah ngomong, oh ternyata yang bikin enak itu MSG tadi, nasi gorengnya. Oh si B ngomong karena kecap ikan. Oh si C ngomong karena misalnya teknik penggorengannya. Ya. Kemudian berarti research gap-nya ya, yang bisa Anda teliti apa? Berarti belum ada yang membahas tentang misalnya kualitas wok ya atau wajan ya. Itu juga memberikan kenikmatan tersendiri bagi nasi goreng misalnya. Nah, itu adalah research gap. Ya. Anda bisa menemukan itu dengan cara membandingkan dari penelitian-penelitian terbaik kalau bisa ya dari atau tentang objek yang Anda teliti. Ya. Oke, saya rasa itu sudah cukup jelas ya untuk review literatur. Next ya. Nah, ini adalah sumber-sumbernya ya. Saya sangat mengutamakan yang ada dari jurnal ya. Saya sangat mengutamakan dari jurnal nasional ataupun internasional tidak masalah, yang penting objektif ya dibandingkan dengan misalnya seperti data-data dari internet ya ataupun dari saya pernah menemui ada mahasiswa saya yang mengambil referensi ya literatur itu dari Instagram ya. Saya sebenarnya tidak masalah ya dari Instagram. Tapi yang perlu jadi catatan adalah apakah akun Instagram tersebut ataupun TikTok ataupun Facebook, Twitter dan lain sebagainya itu memberikan istilahnya referensi ya. Mereka memberikan referensi enggak? Kalau memberikan referensi, Anda harusnya mencari sumber referensinya, bukan Anda mengutip dari Twitter atau sosmed yang lain tadi. Ya. Karena apa? Karena Twitter atau sosmed sekali lagi ya, itu adalah sangat syarat adanya subjektivitas ya karena Anda bisa menambahkan data di situ dan mengutip seolah-olah itu adalah dari referensi terkait padahal enggak ya. Makanya mahasiswa tersebut saya kasih
tahu ya, saya kasih informasi bahwa Mbak, Anda jangan cari dari Instagram. Ya, walaupun Anda memperoleh informasi tersebut dari Instagram, tapi jangan mengutip dari Instagram karena Instagram itu bisa diubah. Ya, sehingga Anda seharusnya mencari referensinya. Akhirnya ketemu dan dimasukkan, tetap dimasukkan. Ya, karena terkadang memang saya mengakui bahwa informasi yang menarik saat ini itu biasanya justru muncul di sosmed. Ya, dan mungkin Bapak Ibu yang juga mendengarkan acara hari ini, ya, itu juga saya rasa perlu untuk cross check, ya, cross check. Kita sebagai dosen juga perlu cross check adanya sosmed-sosmed yang memang memberikan informasi yang bagus, ya, terkini bahkan. Tapi yang minim itu adalah biasanya referensinya. Mereka memberikan tagline yang bombastis ataupun clickbait ya bahasa sekarang, tetapi ternyata referensinya minim. Ya, sehingga kita tidak bisa akui itu sebagai sesuatu yang benar ataupun objektif. Nah, maka dari itu untuk mencari review literatur, saya sangat menyarankan Anda untuk selalu mencarinya dari jurnal, baik nasional ataupun internasional. Ini adalah beberapa ya jurnal internasional dan nasional yang bisa Anda cari ya. Saya rasa ini semua bisa terjawab dengan mudah dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang terkini ya. Misalnya kalau aplikasi itu yang paling terkenal kan Publish or Perish ya. POP, Publish or Perish. Nanti kalian cari tahu itu apa Publish or Perish. Atau jika web, saya sering menggunakan yang namanya Research Rabbit ya. Itu juga salah satu website yang membantu Anda untuk mencari tinjauan pustaka ataupun literatur review. Nah, tapi kalau Anda ingin mendatangi satu persatu ya, satu persatu penjualnya, pedagangnya, ya ini ya. Yang saya berikan di sini ada Scopus ya. Kemudian ada DOAG, ada Elsevier, ada Wiley, ada Springer, ada Oxford, ada TNF, Taylor and Francis, dan lain sebagainya. Ya. Kalau di Indonesia lokal nasional itu ada di Sinta, web Sinta itu sudah sangat lengkap di sana, ataupun juga Anda bisa cari dari Google Scholar misalnya. Oke, nah sekarang saya ingin kita masuk ke metode penelitian kualitatif. Tadi itu adalah tentang sistematika, ya. Beberapa tentang sistematika yang masih perlu penjelasan saya rasa, ya. Terkait dengan pendahuluan tadi, kemudian juga tinjauan pustaka ya, review literatur. Nah, yang bagian ketiga adalah metode, ya kan. Sebelum kalau untuk masalah hasil dan pembahasan, saya rasa tidak perlu penjelasan mendalam karena itu hanya Anda tinggal menjelaskan secara detail ya. Tetapi justru poin krusial yang perlu menjadi perhatian teman-teman adalah pada bagian ketiga ini yaitu metode penelitian. Nah, karena pada pagi hari ini saya ingin memberikan tentang metode penelitian kualitatif, maka saya ingin memperkenalkan pada Anda kualitatif itu gimana sih? Atau barang apa sih kualitatif ini? Ya. Nah, metode kualitatif itu ini ya. Tidak bisa kita jelaskan secara saya tidak mengambil kesimpulan bahwa oh metode penelitian kualitatif adalah bla 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 bla. Enggak. Tetapi saya ingin kalian itu menarik kesimpulan Anda sendiri ya. Kira-kira kalau dari penjelasan ini ya yang saya berikan ini ya, kisi-kisi ya, metode kualitatif itu apa sih ya? Nah, metode kualitatif itu adalah seluruh ya, ketujuh-tujuhnya ini ya. Ketujuh poin ini itu semuanya menjelaskan tentang metode kualitatif ya. Artinya iya ya atau metode kualitatif ini adalah metode yang atau alat ya. Alat yang meneliti tentang suatu proses sosial ya. Bukan meneliti outcome berupa frekuensi ataupun kuantifikasi tadi yang saya bilang ya. Kemudian pola-pola dari yang muncul dari interaksi angka tadi ya. Jadi yang mereka jelaskan dalam penelitian kualitatif itu adalah proses ya, sebuah proses konstruksi sosial tentang suatu peristiwa ya. Kira-kira kenapa kok kita sekarang mengenal yang namanya abdi dalam keraton? Kenapa ada abdi dalam? Nah, Anda bisa mencari tahu kenapa kok ada. Kenapa kok di sini ada keraton sementara di misalnya di Madiun kok nggak ada misalnya. Ya, dan lain sebagainya. Nah, Anda itu meneliti tentang proses ya, proses sosial terutama ya. Kemudian juga yang kedua adalah tujuannya adalah untuk menemukan makna atau meaning, bukan untuk menguji hipotesis. Nah, ini adalah pembeda paling substansi menurut saya ya selama saya meneliti tentang kualitatif. Yang paling mendasar itu adalah ini ya. Anda itu berusaha untuk menjelaskan sebuah makna atau
alasan ya ataupun proses ya. Kenapa sesuatu itu terjadi? Kenapa sesuatu itu ada? Kenapa sesuatu itu diminati dan lain sebagainya. Dan bukan untuk menguji hipotesis atau Anda hanya menguji ke pemahaman Anda ya. Misalnya tadi, kenapa nasi goreng abang-abang lebih enak? Atau saya ganti yang lebih milenial ya. Kenapa kalau Anda masak Indomie goreng di rumah dengan dari Warmindo itu beda rasanya? Ya, kenapa? Nah, ternyata ada meaning di situ. Misalnya, oh ternyata karena kalau di Warmindo itu kita secara psikologis lebih merasa bahwa kita itu dilayani, ya. Kemudian ada semacam vibe, ya, ada semacam nuansa bahwa kita itu lebih tenang, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah yang ingin diteliti oleh peneliti kualitatif, ya, atau metode penelitian kualitatif ini. Bukan hanya untuk menguji hipotesis. Oh, paling karena kalau yang saya paling sering dengar itu kan karena mungkin itu karena airnya dipakai berulang kali jadinya enak misalnya. Itu hipotesisnya. Dan Anda hanya melakukan pengujian. Benar nggak sih karena air? Oh, ternyata bukan. Selesai di situ. Ya, itu kuantitatif seperti itu. Ya. Tapi kalau kualitatif nggak selesai sampai situ. Anda cari tahu loh. Kalau bukan karena air terus karena apa? Oh, ternyata karena itu tadi psikologis misalnya. Oh, Anda merasa nyaman di tempatnya. Oh, Anda merasa senang dilayani dan lain sebagainya. Itu adalah meaning ya atau makna ya. Kemudian untuk memahami ya sebuah fenomena ya. Ini juga adalah sesuatu yang mendasar ya. Artinya Anda bisa paham kenapa ada abdi dalam di Solo. Kenapa kok di Madiun itu nggak ada keraton misalnya. Oh, ternyata karena adanya latar belakang historis dulu adalah adanya kerajaan Mataram Islam yang kemudian pecah ya karena adanya perjanjian, kemudian ada perebutan kekuasaan sehingga dua putra mahkotanya kemudian pindah ke Solo dan Jogja. Itulah alasan kenapa nggak ada keraton di Madiun karena putra mahkotanya larinya ke Solo dan Jogja. Oh, begitu. Nah, itu adalah proses pemahaman ya atau version ya dari fenomena kehidupan ya. Kemudian bukan tujuannya untuk mengeneralisasi. Artinya semuanya itu dianggap seperti itu. Ya, generalisasi itu kan kalau Anda mengambil misalnya ya, oh Anda beli sate misalnya ya. Saya menggunakan contoh makanan aja ya supaya gampang ya. Anda mencoba sate kambing misalnya. Anda adalah turis ya, misalnya Anda adalah seorang kita balik ya. Anda adalah orang Indonesia yang sedang berkunjung ke Italia misalnya. Kemudian Anda mencoba pasta asli Italia atau pizza asli Italia ya. Kemudian Anda coba salah satu yang recommend ya atau yang paling recommended Anda coba pastanya ataupun pizzanya. Kemudian Anda bilang, "Wah, ini pizza paling enak yang pernah saya rasakan." Ya. Jika Anda adalah peneliti kuantitatif ya, maka tujuan Anda biasanya adalah itu yang muncul ya pada kuantitatif itu biasanya adalah bentuk generalisasi. Artinya setelah Anda menguji sampel, Anda kemudian bisa mengatakan bahwa dari sampel-sampel yang saya coba ya, itu menunjukkan bahwa pizza dan pasta Italia itu enak. Ya. Berarti Anda bisa mengatakan bahwa pizza dan pasta yang berasal dari Italia itu semuanya enak. Ya, itu adalah kuantitatif, tetapi tidak berlaku pada kualitatif karena ya ini adalah bukan tujuan daripada penelitian kualitatif itu sendiri karena Anda hanya ingin menguji, bukan Anda itu ingin menguji hipotesis, tetapi Anda ingin menemukan maknanya. Ya, kemudian selanjutnya adalah bertumpu pada analisis interpretatif yang muncul dari pola simbolis, ya, bukan analisis statistik seperti kuantitatif. Anda mencari menggunakan Evius ya, Stata ataupun juga yang lain ya, menggunakan alat-alat yang lain ya. Tetapi yang kita lakukan di sini adalah bertumpu pada analisis interpretatif terutama pada analisis simbolis ya. Kira-kira dari pola-pola atau dari wawancara, observasi itu pola apa yang muncul? Ya, misalnya Anda melakukan wawancara dengan pemilik Warmindo tadi. Ya, kira-kira kenapa sih Mas kok Indomie sini enak? Oh, karena kami itu membuatnya itu dengan penuh apa istilahnya dengan menggunakan bumbu tambahan misalnya. Ya. Kemudian Anda bisa melihat lagi, menanyakan lagi kenapa kok di sini enak? Oh, karena di sini tuh nyaman tempatnya dan lain sebagainya. Nah, dari beberapa simbol-simbol tadi Anda menggunakan
pendekatan interpretatif. Berarti dari sekian banyak ini tuh sebenarnya apa sih yang mereka sebabkan ya, menyebabkan rasa Indomie di Warmindo itu enak? Oh, ternyata karena nuansa. Nah, itu muncul. Kalimat nuansa itu muncul setelah Anda meneliti adanya analisis simbolis tadi. Oh, dari ini, dari A, dari B, dari C, dari D, semuanya bilang bahwa oh, ada yang bilang nuansa tempatnya enak, kemudian oh di sini suka dilayani dan lain sebagainya. Akhirnya memunculkan satu kata term yang namanya nuansa. Ya, nah nuansa itulah yang menjelaskan kenapa kok tempat Warmindo ini makanannya lebih enak dibandingkan jika Anda masak sendiri dan lain sebagainya. Ya, kemudian sasaran penelitian itu pada subjek. Ya, jadi jika Anda meneliti tentang Warmindo, berarti Warmindo itu sebagai subjek, bukan sebagai objek. Ini juga mendasar, ya. Karena Anda mencari tahu kenapa kok Warmindo ini enak, ya. Ya, jadi mereka sebagai pelaku, ya, mereka sebagai subjek, bukan sebagai objek, ya. Oh, ternyata karena Warmindo ini menyiapkan tempat yang bagus, nuansanya bagus, dan lain sebagainya. Serta akhirnya karena kita itu meneliti ini biasanya tidak langsung sekali kunjungan langsung selesai biasanya ya. Artinya akan ada temuan-temuan lain berdasarkan observasi, misalnya setelah Anda wawancara, Anda melakukan observasi, ya, setelah Anda observasi, Anda melakukan wawancara dan lain sebagainya, ya, Anda bisa menemukan bahwa oh ternyata memang karena nuansa, ya, dan karena itu biasanya penelitian kualitatif ini lebih fleksibel, ya, artinya Anda bisa berkunjung beberapa kali, ya, atau bahkan Anda meninjau ulang, ya, dan lain sebagainya. Serta Anda harus selalu melakukan penelitian tersebut itu di tempat penelitian. Artinya Anda berkunjung ke suatu tempat dan Anda mencari tahu tempat tersebut itu ada apa saja dan lain sebagainya. Sebenarnya ada penelitian kualitatif yang tidak perlu datang ke suatu tempat, ya. Artinya Anda hanya melakukan kegiatan penelitian itu di rumah masing-masing bahkan, ya. Nah, itu yang namanya studi literatur, ya. Tetapi studi literatur ini sayangnya memang membutuhkan pendalaman, ya, pendalaman materi atau pendalaman pemahaman terkait kualitatif, sehingga belum saya sarankan untuk peneliti di S1 sebenarnya, ya. Biasanya belum banyak disarankan, tetapi memang bisa dilakukan, ya. Tapi yang sangat saya sarankan nanti adalah ini ya, selanjutnya ya. Saya rasa nanti akan ada saya bahas ya setelah ini. Nah, ini adalah unsur-unsur penelitian kualitatif yang perlu kalian ketahui, ya. Yang jelas yang pertama adalah adanya aktor, ya. Ada orangnya yang ingin Anda teliti, ya. Ada pihak-pihak yang menjadi yang namanya narasumber atau responden, ya. Harus ada dalam penelitian kualitatif, ya. Harus ada. Karena aktor-aktor inilah yang akan memberikan informasi kepada Anda, data. Data itu berasal dari adanya aktor, ya. Kemudian aktor-aktor ini misalnya melakukan suatu aktivitas rutin, ya, ataupun mereka mengetahui tentang sebuah fenomena, ya, dan lain sebagainya. Itu juga harus ada. Aktivitasnya apa, permasalahannya atau keunikannya apa, ya. Dan juga yang ketiga biasanya adalah suatu wilayah. Pada wilayah mana, ya, atau di lingkungan mana ini terjadi, fenomena ini terjadi di lingkungan mana, atau misalnya juga di mana letaknya tempat tersebut dan lain sebagainya. Sehingga memang penelitian kualitatif itu biasanya sangat erat dengan peneliti-peneliti pada bidang kebudayaan, ya. Bahkan ada salah satunya bagian daripada penelitian kualitatif, ya, itu yang namanya etnografi di sini ya, nomor 4. Itu karena etnografi ini sangat terkait dengan kebudayaan tadi, ya. Nah, ini adalah 5 pendekatan dalam penelitian kualitatif yang paling sering dilakukan, ya. Untuk studi literatur yang tadi saya sebutkan, ya, itu biasanya masuk pada penelitian yang pertama atau biografi, karena mereka hanya meninjau dari istilahnya literatur-literatur, ya. Dan semuanya ya 5-5-nya juga tetap menggunakan literatur pastinya, ya. Oke, yang pertama adalah tentang penelitian biografi. Artinya Anda bisa mengeksplor, ya, mencari tahu tentang kehidupan seorang individu. Inilah alasan kenapa kok penelitian kualitatif ini tidak perlu batasan responden, ya. Biasanya nggak perlu, ya. Kalau Anda ingin meneliti tentang biografi seorang, misalnya ya, yang kemarin dulu sempat saya tonton, ya. Misalnya adalah biografi dari salah satu pemain bola legendaris dunia, Pele, ya.
Artinya biografi, ya, penelitian tersebut itu meneliti tentang kehidupan seorang Pele, ya, yang menjadi salah satu pemain bola terbaik dunia yang pernah dilihat di dunia, ya. Nah, Anda mencari tahu kenapa kok Pele itu menarik, apa yang membuat Pele itu hebat, apa yang membuat seorang Pele itu berhasil, kenapa dia berhasil menjuarai 3 Piala Dunia, ya, kenapa kok yang lain belum, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah yang dinamakan penelitian biografi. Artinya Anda mencari tahu tentang kehidupan seorang individu, ya, dari kacamata berbagai orang yang mengenal orang tersebut, ya, atau tahu atau pernah hidup bersama dan lain sebagainya. Nah, misalnya di sini saya berikan biografi tokoh nasional, ya, misalnya seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Anda ingin mencari tahu, menceritakan biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu seperti apa. Anda mencari tahu, Anda melakukan wawancara dengan orang-orang yang mengenal beliau dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua adalah fenomenologi. Ya. Fenomenologi ini adalah artinya Anda menjelaskan terkait dengan sebuah fenomena yang muncul biasanya di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Di sini saya contohkan misalnya fenomena manusia silver. Ya. Manusia silver ini adalah sebuah fenomena yang muncul di tengah-tengah kita tanpa kita tahu asalnya dari mana. Ya kan? Dan nggak pernah tahu, ya. Saya sendiri juga belum tahu karena saya belum melakukan penelitian ini, ya. Tetapi ini hanya adalah sebuah fenomena yang menurut saya itu menjadi menarik karena Anda semua sekarang tahu manusia silver, tetapi Anda semua tidak tahu apa itu manusia silver, bahkan misalnya 3 tahun yang sebelum ini, ya, atau bahkan 5 tahun sebelum 2023. Tahun 2018 kita belum mengenal adanya manusia silver, ya, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu penelitian untuk memahami esensi, ya, ataupun eksistensi kemunculan manusia silver itu bisa dijelaskan dalam bentuk yang namanya fenomenologi. Ya, kenapa fenomena tersebut muncul? Bagaimana, kenapa, alasannya apa saja, siapa saja mereka, ya, latar belakangnya seperti apa dan lain sebagainya. Itu adalah fenomenologi. Ya. Kemudian yang ketiga ada grounded research. Ya. Grounded research ini adalah menurut saya penelitian kualitatif yang paling sulit, ya. Karena Anda harus membuat teori baru dari pengalaman data lapangan Anda sendiri. Ya. Misalnya di sini, ya, saya menjelaskan tentang adanya teori kekuasaan dalam masyarakat Jawa. Artinya masyarakat Jawa itu apakah mungkin memiliki adanya pandangan terkait dengan kekuasaan tersendiri dalam sudut pandang budaya Jawa. Dan Anda harus membuat teori kekuasaan ini dari bawah. Ya, artinya Anda harus mencari tahu di lapangan dulu apakah ada tentang misalnya teori-teori kekuasaan itu apakah sudah ada. Oh, ternyata belum ada. Ya, di dalam literatur juga tidak pernah disebutkan tentang teori kekuasaan. Kemudian Anda mencari tahu tentang masyarakat Jawa, ya, Anda cari tahu betul, ya, benar nggak sih di dalam analisis masyarakat Jawa itu ada yang namanya anggapan bahwa semua orang itu istilahnya berhak untuk berkuasa misalnya, ya, ternyata ada, ya, dan seterusnya. Anda mencari tahu secara terus menerus, ya, sehingga biasanya ground research ini adalah riset yang membutuhkan waktu paling lama karena Anda harus benar-benar memastikan secara detail dari data lapangan bahwa apa yang Anda temui, ya, di lapangan itu benar-benar adalah sesuatu yang baru, ya, atau mengembangkan teori ataupun model baru yang belum pernah ada sebelumnya. Kemudian selanjutnya ada etnografi, ya. Anda menjelaskan, ya, tentang kehidupan sosial budaya suatu kelompok masyarakat tertentu. Bisa biasanya istilahnya dibedakan dari saranya, ya, dari sukunya, dari agamanya, dari rasnya, ya. Itu biasanya bisa berbeda, ya. Sehingga jika Anda melakukan penelitian dengan salah satu saja dari kelompok masyarakat tertentu, ya, berdasarkan sara tadi, ya, baik itu dari sukunya, agama ataupun rasnya, ya, itu istilahnya adalah bagian daripada penelitian etnografis, ya, atau juga tidak hanya tentang kelompok masyarakat tertentu, tapi juga wilayah tertentu, ya, kelompok wilayah tertentu. Misalnya adalah adanya penelitian tentang suku Dayak, ya, ataupun juga tentang penelitian tentang misalnya suku Bugis misalnya.
ataupun suku Baduy Dalam, ya, dan lain sebagainya, ya. Ataupun juga lah ini, ya, melukiskan sesuatu, ya, suatu tempat, ya, wilayah pada waktu tertentu, misalnya Solo pada masa Orde Baru, ya kan? Itu adalah pendekatan sosial budaya, ya, yang fokus pada masalah ataupun tempat-tempat khusus, ya, tertentu ataupun suatu kelompok tertentu yang secara khusus Anda teliti. Dan yang terakhir adalah studi kasus. Nah, studi kasus ini adalah yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif, ya, karena Anda ingin mengembangkan analisis mendalam dari satu atau sejumlah kasus, ya. Jadi Anda meneliti tentang satu tempat misalnya, atau suatu kelompok atau suatu masyarakat, ya, ataupun suatu fenomena, ya, itu dalam satu kasus tertentu, ya, dan Anda mencari tahu secara mendalam. Nah, pendalaman ini itu adalah yang disebutkan sebagai studi kasus. Ini yang paling sering digunakan dan sangat saya sarankan untuk kelompok mahasiswa, karena ini adalah yang paling mudah, ya, dilakukan dan tidak membutuhkan waktu yang lama, ya, karena Anda tinggal mendatangi suatu tempat, Anda mencari tahu, ya, Anda mengulik dari apa yang sudah Anda temui, kemudian Anda analisis, jadilah sebuah penelitian. Nah, saya ingat salah satu penelitian terbaik, ya, salah satu penelitian terbaik dari bimbingan saya tahun kemarin itu dia menjelaskan tentang adanya perilaku bagaimana perilaku di dalam pasar, ya, bagaimana perilaku pedagang dan pembeli di dalam pasar, ya. Kira-kira gimana kalau caranya untuk meneliti tentang perilaku pedagang dan pembeli di dalam pasar? Anda mendatangi pasarnya, Anda cek di sana itu seperti apa. Oh, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan saya ingat bahwa dia mengunjungi beberapa pasar, ya. Kemudian temuannya adalah pasar Legi di Solo itu adalah pasar yang paling apa istilahnya, paling nyaman, ya, paling nyaman dan paling comfortable lah, ya, istilahnya, ya, memang menyenangkan, ya, memberikan pengalaman yang paling menyenangkan dibandingkan dengan pasar lain. Alasannya apa? Oh, karena lokasinya. Oh, karena misalnya tidak adanya waktu itu, ya, tidak adanya retribusi misalnya, atau retribusinya murah, ya. Kemudian ada banyak pilihan, variasi, kemudian dan lain sebagainya, ya. Fasilitasnya banyak dan lain sebagainya. Ya, Anda meneliti tentang pasar, ya, perilaku di dalam pasar, ya, dan seterusnya. Nah, itu adalah salah satu contoh saja, ya. Begitu juga dengan penelitian ini, misalnya kasus PT Room, ya, di Sukoharjo yang memberikan masalah lingkungan, ekonomi lingkungan bagi warga sekitar. Nah, itu adalah studi kasus, ya. Jadi 5 ini adalah pendekatan penelitian kualitatif yang paling sering muncul, dan ini saya ambil dari bukunya Creswell, ya. Jadi nanti kalau Anda mencari metode penelitian kualitatif, saya sarankan Anda mencari bukunya Creswell, ya. Bukan hanya Sugiono, biasanya Sugiono, ya, yang paling terkenal, ya. Tetapi saya sangat menyarankan Anda mencari tentang Creswell, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah desainnya, ya. Saya rasa Anda sudah tahu, ya. Tadi sudah saya sebutkan juga tentang pendahuluan, itu pasti ada masalah penelitian, ada latar belakang masalah, dan tujuannya, kemudian ada kajian pustakanya, dan juga kerangka teorinya seperti apa. Kemudian kalau metode, nah ini yang perlu Anda perhatikan, ya. Anda harus selalu menjelaskan tentang tempat, waktu, penelitiannya di mana. Kemudian data, ya, sumber dan jenisnya dari mana, ya. Ini belum saya tambahkan, ya. Sumber dan jenis data dari mana. Kemudian metode pengumpulan datanya apa? Kenapa Anda pilih itu? Ya, bagaimana prosesnya? Kemudian penentuan informannya atau respondennya seperti apa? Ya, Anda jelaskan informannya siapa saja, dan mungkin ada alat penjelasan metode analisis, ya, serta validitas data nanti sebagai tambahan. Serta tentu saja yang paling penting, ya, itu adalah hasil dan pembahasan serta daftar pustakanya, jangan sampai lupa, ya. Ini adalah desain, ya. Nanti silahkan, nanti saya share lagi, saya share ulang kalau perlu, ya. Oke, ini adalah materi tambahan, ya, yang perlu saya berikan, ya, yaitu tentang metode pencarian data, ya. Ada beberapa di sini yang
saya rasa perlu saya perkenalkan kepada Anda. Yang pertama adalah observasi. Ya, observasi adalah cara mencari data dengan menggunakan indera. Ya, indera Anda yang Anda miliki. Anda bisa melihat, Anda bisa merasakan, ya, Anda bisa merasakan, kemudian Anda mendengar, ya, itu adalah yang dinamakan observasi. Ya, observasi ini itu bisa berupa 3 ini, ya, baik itu langsung, tidak langsung, dan partisipan. Apa bedanya? Observasi langsung artinya adalah Anda itu mencari tahu, ya, tentang suatu kondisi, ya, dengan Anda mendatangi tempatnya atau Anda mengunjungi rumah orang, ya, kemudian Anda bertanya, ya, misalnya, ya, Anda bertanya pada orang-orang sekitar, kemudian Anda menganalisis, oh, setelah saya lihat ternyata seperti ini. Nah, itu adalah yang dinamakan observasi, ya, langsung, ya. Kalau tidak langsung artinya Anda itu mendengar dari orang lain, ya, orang lain yang melakukan observasi kemudian Anda mencatat. Biasanya ini dilakukan karena untuk membuktikan jika ada kehadiran Anda dengan tidak adanya Anda itu apakah ada perubahan. Ya, misalnya ketika Anda melakukan observasi langsung, ternyata mereka tidak mau memberikan atau menunjukkan gelagat-gelagat menarik, misalnya ada perilaku-perilaku menarik. Tapi ketika orang lain yang datang ke sana, ya, ternyata muncul sesuatu. Nah, itu adalah yang dinamakan observasi tidak langsung. Artinya pribadi peneliti itu tidak ikut, ya, dalam penelitian tersebut. Dan yang ketiga adalah observasi partisipan. Nah, kalau ini, ya, observasinya itu berlangsung cukup lama dalam satu kurun waktu tertentu, ya, dan Anda itu ikut berdampingan dengan orang-orang ataupun kelompok masyarakat tersebut yang menjadi objek, ya, ataupun menjadi subjek penelitian Anda. Jadi Anda hidup bersama mereka, Anda memantau pola perilaku mereka sehari-harinya seperti apa, ya, Anda memberikan catatan. Nah, itu adalah yang dinamakan observasi partisipan. Participate, Anda ikut, ya, Anda mengikuti kehidupan mereka. Kemudian yang kedua ada wawancara. Kalau wawancara saya rasa jelas, ya, adanya dialog, ya, adanya dialog dengan satu narasumber, ya, ataupun responden yang menjadi subjek penelitian ataupun objek penelitian Anda, ya. Nah, kalau wawancara itu ada terstruktur, semi terstruktur, dan in-depth interview, ya. Terstruktur ini artinya adalah pertanyaannya. Yang terstruktur itu pertanyaannya, ya. Terstruktur artinya Anda sudah menyiapkan pertanyaan penelitiannya apa saja. Oh, pasti baku, ya, pertanyaan itu baku. Oh, nomor 1 yang pertama saya tanyakan ini, kedua ini, ketiga ini, dan setelah muncul jawaban, ya, ya sudah, tidak ada follow up. Ya, itu adalah terstruktur. Kalau semi terstruktur, ya, itu Anda memiliki pertanyaan tetapi ada follow up. Ya, artinya Anda tidak hanya apa istilahnya, Anda hanya mengacu pada pertanyaan tersebut saja, tapi Anda juga menimbulkan pertanyaan tersendiri bergantung dari jawaban responden tadi. Ya, misalnya, ya, Anda ditanyai, kenapa kok baru masuk kuliah sekarang? Ya, oh, karena tadi saya terlambat, bannya bocor, misalnya, ya. Tetapi Anda bisa gantikan, ya. Kalau di wawancara terstruktur kita tidak menjadi follow up lagi. Kenapa kok bannya bocor, misalnya? Ya. Sementara yang semi terstruktur itu boleh dilakukan. Ya. Oh, kok bisa bocor? Kenapa? Oh, kemarin lupa nggak diisi anginnya. Ya. Oh, memangnya di dekat rumah nggak ada, misalnya, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah semi terstruktur. Nah, sementara yang in-depth interview itu mirip dengan semi terstruktur, tetapi Anda bahkan tidak memiliki daftar pertanyaan penelitian sama sekali. Ya, artinya itu adalah pertanyaan terbuka, ya, wawancara terbuka yang tidak menggunakan daftar pertanyaan tertentu. Ya, oke, itu adalah tentang wawancara. Ya, kemudian yang selanjutnya ada interaksi simbolis. Saya rasa dari akulturasi biasanya, kemudian dari pendekatan historis, ya, tentang budaya, misalnya seperti tadi, ya, abdi dalam, adanya abdi dalam itu kenapa? Anda bisa melakukan wawancara tapi juga dengan interaksi simbolis tadi. Oh, ternyata karena ada pendekatan historis dan lain sebagainya. Kemudian ada juga survei, Anda mengecek, ya, Anda melakukan survei apakah suatu lingkungan itu memiliki sesuatu misalnya, ya, atau fenomena tertentu, kemudian menggunakan kuesioner, Anda mensebar kuesioner, ini juga sudah sering dilakukan. Kemudian juga ada focus group discussion atau FGD, di mana kita duduk bersama membahas suatu permasalahan, ya. Nanti akan saya bahas satu persatu, ya. Observasi, ya, tadi
catatan yang perlu saya tambahkan di sini itu adalah ini ya, nomor 2 ya. Interview ya itu hanya dilakukan setelah observasi. Artinya prinsipnya adalah Anda tidak boleh melakukan interview kemudian baru observasi, nggak boleh. Jadi observasi itu adalah ibarat seperti gambaran awal ya. Gambaran awalnya itu Anda lakukan dengan observasi. Oh, ternyata seperti ini. Nah, setelah itu baru Anda interview. Ya. Kemudian juga biasanya observasi itu tidak hanya 1 kali ya. Anda bisa berulang kali ke sana untuk mengecek kondisi ya, existing, pre-existing dan existing misalnya ya. Dan juga pastinya observasi itu hanya dilakukan terhadap informan yang memang terlibat. Jangan Anda mengobservasi, Anda ingin meneliti tentang kehidupan pemulung di misalnya di tempat pembuangan ya, tempat pembuangan umum ya. Kemudian Anda itu malah menelitinya misalnya tetangganya ya. Anda nggak meneliti pemulungnya tapi Anda meneliti tetangganya. Ini kan nggak nyambung ya, kecuali memang penelitiannya terkait dengan tetangga yang ada di sekitar situ. Tapi kalau Anda ingin meneliti tentang kehidupan pemulung, masa Anda fokusnya sama tetangga misalnya, tetangga di TPU ya, bukan tetangga pemulung. Itu kan kurang nyambung ya. Makanya Anda harus melakukan observasinya itu terhadap informan yang terlibat langsung biasanya ya. Kemudian kalau wawancara mungkin yang perlu dicatatkan di sini adalah tentang interview tadi ya, bahwa sekali lagi Anda hanya harus memastikan bahwa informan Anda itu betul-betul terlibat dalam kegiatan penelitian Anda. Bukan mereka itu sebagai orang yang tidak tahu apa-apa, apalagi ya. Dan juga pertanyaan-pertanyaan itu jangan difokuskan pada jawaban-jawaban yang menggunakan atau memicu jawaban ya dan tidak saja. Tetapi Anda ingin mengarahkan pada bentuk percakapan. Jadi ada dialog yang panjang ya, terkait dengan masalah-masalah tertentu dengan setiap pertanyaannya. Ya. Dan juga Anda tetap boleh melakukan observasi selama proses wawancara. Misalnya ketika diwawancara kok dia mulai berkeringat misalnya, atau seperti melirik-melirik terus ya, atau bahasa tubuhnya itu kurang nyaman ya, berarti ada sesuatu yang salah, dan itu bisa menjadi hasil penelitian ya, yang bisa Anda jelaskan sewaktu hasil dan pembahasan. Kemudian kalau FGD ya, Anda harus tahu ya, FGD ini juga salah satu yang paling efektif untuk mencari hasil ya penelitian, di mana Anda bisa melakukan mengumpulkan narasumber, kemudian kita membahas masalah yang sama ya, terkait dengan suatu masalah, suatu kondisi ya, dan juga Anda bisa mengambil permasalahan yang bisa memicu perbedaan pendapat misalnya. Nah, itu adalah yang dinamakan FGD, dan hasil-hasil FGD ini biasanya adalah, kalau bahasa sekarang tuh semuanya daging ya, semuanya bagus biasanya ya. FGD ini adalah salah satu yang paling efektif dalam mencari hasil penelitian kualitatif yang bagus ya. Kemudian ini adalah beberapa bagian terakhir ya, saya rasa ya. Ini adalah metode analisis ya. Yang paling mudah digunakan itu adalah content analysis, yang paling sering, yaitu menggunakan 4 cara ini ya. Tabulasi data, kemudian display data, verifikasi data ya, dan juga penarikan kesimpulan ya. Di mana Anda mengumpulkan datanya dulu ya, kemudian Anda display ya, dari data-data tersebut Anda display ya, Anda lihat, kemudian Anda reduksi ya. Reduksinya itu dengan menggunakan verifikasi. Anda cari tahu benar nggak, mana nih yang kepake, mana yang nggak kepake ya. Kemudian Anda verify ya, verifikasinya menggunakan kaitannya dengan hasil observasi dan interview tadi. Oh, ternyata ini yang benar, ini yang enggak ya. Oh, ternyata ini yang sesuai, ini yang enggak. Ini yang sesuai dengan pertanyaan penelitian, ini yang enggak sesuai, dan lain sebagainya. Serta terakhir Anda bisa menarik kesimpulan dari pola yang muncul, dari pola jawaban yang muncul dari seluruh responden, itu seperti apa polanya. Anda jelaskan. Itu adalah yang disebut content analysis, dan ini adalah cara Anda untuk selalu melakukan analisis dalam kualitatif. Anda lakukan tabulasinya dulu, Anda kumpulkan dulu, kemudian Anda sortir, Anda display, Anda sortir, ya. Kemudian Anda hanya ambil data-data yang paling penting, dan Anda harus melakukan verifikasi serta mengambil kesimpulan. Polanya seperti apa? Nah, ini adalah cara ya, cara roundabout-nya penelitian kualitatif ya. Anda masuk dulu di bawah ya. Pertama Anda masuk, kemudian Anda melakukan observasi dulu ya. Anda lihat dulu kondisi pre-existing-nya seperti apa ya. Setelah Anda melakukan observasi, Anda melakukan interview. Ya kan?
Setelah Anda melakukan interview, Anda kan dapat kesimpulan, dapat jawaban. Ya. Nah, jawaban itu dinamakan conclusion A atau jawaban pertama. Kemudian dari jawaban pertama, Anda lakukan observasi lagi untuk melakukan validitasnya. Benar nggak ini? Apakah that's it ya atau that's all ya? Apakah hanya itu saja? Anda lakukan observasi lagi tambahan. Ya, observasi yang kedua. Ya. Kemudian Anda lakukan lagi interview kedua untuk memastikan bahwa jawaban yang sudah Anda peroleh di observasi pertama tadi dan juga interview pertama tadi itu sudah valid. Oh, pada observasi dan interview yang kedua itu sudah valid, berarti Anda bisa memperoleh yang namanya conclusion, ya, atau penarikan kesimpulan terakhir, ya, penarikan kesimpulan terakhir. Dan kesimpulan terakhir itu adalah hasil dari penelitian Anda, sehingga Anda bisa selesai di sini ya, keluar ya dari penelitian kualitatif. Ya. Oke, ini adalah beberapa kekuatan ya dan kelemahan metodologi kualitatif ya. Yang jelas tadi kalau kekuatannya di sini ya, saya sebutkan adanya proses meneliti yang sesuai dengan lingkup alaminya. Jadi Anda tidak membuat-buat suatu studio misalnya ya, ataupun yang lain ya. Jadi memang Anda fokuskan penelitian itu pada lingkungannya ya. Kemudian juga fokusnya pada interpretasi dan makna. Ini lebih mendalam dibandingkan dengan penelitian kuantitatif yang hanya menggambarkan hasil uji statistik ya. Dan Anda tidak bisa menjelaskan tentang emosi ya, kemudian tentang sejarah kehidupan dan lain sebagainya. Itu semuanya dimiliki oleh penelitian kualitatif. Kemudian juga pemahamannya pasti lebih mendalam dan juga sifatnya itu humanizing ya. Artinya orang itu yang diteliti itu ingin diteliti sebagai seorang manusia, bukan sebagai objek penelitian. Ya. Dan juga adanya fleksibilitas ya serta realistis ya yang muncul dari penelitian kualitatif ya. Sementara kelemahannya memang menurut saya yang paling tinggi ya itu adalah ini ya, persoalan reliability ya yang memang kadang kita takutkan atau khawatirkan itu subjektif. Kita sulit ya untuk menghindari subjektivitas dalam penelitian, baik itu kuantitatif ataupun kualitatif. Tapi memang ini adalah tantangan yang harus kita hindari. Ya. Kemudian adanya resiko pengumpulan informasi yang tidak berarti. Jadi Anda bisa jadi menghabiskan waktu untuk sesuatu yang mungkin belum menjawab pertanyaan penelitian Anda. Bisa jadi ya, karena kan kalau kita wawancara kan kita nggak mungkin dong istilahnya memfokuskan pada pertanyaan-pertanyaan tertentu saja, jadi kita nggak bisa menggali informasi lebih jauh. Ya. Tetapi kalau kita menggali informasi lebih jauh, kadang muncul pernyataan-pernyataan yang nggak penting sebenarnya. Ya. Tetapi malah dimunculkan misalnya. Ya. Jadi ini adalah salah satu hal yang perlu untuk kita waspadai ya selaku peneliti ya terutama di bidang kualitatif ya. Kemudian ada juga masalah cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama pastinya ya. Jadi kadang kalau kita penelitian kualitatif itu justru tadi ya seperti yang tadi saya berikan ya, gambar yang saya berikan tadi itu kan kelihatan ya. Ini ya tadi ya saya lihat dulu, kita kembali dulu. Nah, pada gambar ini kan kelihatan bahwa proses penelitian kualitatif itu lebih lama ya dibandingkan dengan penelitian kuantitatif ya. Sementara kalau kita lihat dalam proses kualitatif itu membutuhkan setidaknya dua ya, tadi dua observasi dan interview ya. Ini tujuannya adalah untuk memvalidasi adanya penelitian tertentu ya. Jadi kalau nggak ada observasi ataupun nggak ada interview ya, itu nanti kita nggak bisa memastikan apakah datanya itu valid atau tidak ya. Kemudian tadi ya, jadi kadang kita memang butuhkan waktu yang cenderung lebih lama dibandingkan kuantitatif ya. Karena hal tersebut kita masih harus melakukan validasi ya. Dan itu memang tantangannya, teman-teman ya. Memang itu tantangannya. Dan juga terdapat persoalan seperti perwakilan dan generalisasi. Maksudnya tadi ya, apakah kalau kita sudah merasakan pasta dan pizza di Italia ya, itu kita bisa mengeneralisasi pizza di Italia itu semuanya enak. Ya, itu jadi masalah bagi peneliti kualitatif karena belum tentu jawabannya, ya belum tentu, ya. Jadi contoh perwakilan restoran tersebut itu belum bisa kita katakan mewakili seluruh
pizza dan pasta di Italia, sehingga itu menjadi permasalahan yang muncul dalam metodologi kualitatif. Ya, oke, saya rasa itu ya yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua di sini terkait dengan metode penelitian kualitatif. Mungkin saya bukakan sesi pertanyaan ya, tanya jawab. Jika ada, silahkan Anda boleh melakukan raise ya, di raise hand saja. Kira-kira apa yang mau ditanyakan, silahkan. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ali atas penyampaian materinya. Silakan kepada teman-teman jika ada yang ditanyakan terkait materi yang sudah disampaikan, yaitu penelitian kualitatif ataupun seputar materi penelitian, silakan. Apakah ada yang mau ditanyakan mungkin? Silahkan. Atau dari Bapak Ibu? Saya mau bertanya, Pak. Silakan, Mas. Oh ya, Pak, terkait dengan penelitian kualitatif itu rata-rata data yang digunakan itu semacam apa ya? Datanya itu lebih ke lapangan ya, Pak. Terus Iya, misal betul. kalau kita mengambil penelitiannya itu semi, Pak, kayak kuantitatif digabung dengan kualitatif itu apakah bisa, Pak? Oke, baik. Terima kasih, Mas Arif Rahman Ayubi. Langsung saya jawab. Apakah kita boleh menggunakan gabungan ya antara penelitian kuantitatif dengan kualitatif untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus mungkin ya? Jawabannya sangat boleh, Mas Arif dan teman-teman ya. Itu adalah yang dinamakan sebagai mixed method ya, atau gabungan dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dan memang itu adalah sesuatu justru yang memang bagus, Mas Arif dan teman-teman, karena Anda bisa mendapatkan gambaran dari data kuantitatif ya, dan digabungkan atau divalidkan, dibuat lebih valid dengan mencari tahu dari sumber kualitatifnya ya, sehingga itu menjadi satu penelitian yang sangat bagus ya, dibandingkan dengan hanya memfokuskan pada salah satu metode penelitian saja. Tapi itu juga tantangannya double ya, karena Anda harus menguji validitasnya itu juga 2 kali dengan alat analisis kuantitatif dan juga kualitatif. Tapi hasilnya lebih bagus biasanya. Itu Mas, ada tambahan Mas Arif? Mungkin ada respon lagi atau pertanyaan yang lain, silakan. Saya mau ada feedback sedikit, Pak. Silakan. Kalau untuk semisal kalau kita ambil apa ya? Kalau saya sendiri kan ada pandangan buat ambil kayak SDGs itu ya, Pak. Nah, mungkin ada saran dari jenengan nggak, Pak? Itu kalau pengolahan penelitian untuk SDGs itu nantinya lebih ke apanya, Pak? Oke, maksudnya untuk topiknya atau gimana? Untuk pertanyaan penelitiannya atau gimana? Oh iya, Pak, untuk substansi topiknya, Pak. Itu lebih ke situ, Pak. Oh ya, oke. Nah, kalau Anda itu, ini kan berarti mencari pertanyaan penelitian kan? Nah, kalau pertanyaan penelitian itu, Anda misal mau mengambil tema SDGs, berarti Anda bisa mencari dari referensi dulu, ya, ataupun dari data literatur dulu, ya, supaya Anda nggak bingung. Ini kan Anda bingung, ya, karena SDGs adalah tema besar, ya, sementara Anda ingin mengkerucutkan pada topik tertentu. Nah, masalahnya Anda belum punya data. Berarti yang jawaban yang saya bisa berikan adalah Anda harus cari data dulu, Mas. Anda harus cari dari berita, dari literatur misalnya terkait dengan topik tersebut. Misalnya, ya, yang saya dengar salah satu SDGs yang paling menarik adalah tentang kesetaraan gender misalnya, ya. Nah, Anda cari tahu data tentang SDGs kesetaraan gender itu seperti apa. Apakah yang Anda temukan tuh datanya menarik untuk dibahas atau enggak, ya. Kalau misal nggak menarik, Anda cari ganti dengan SDGs salah satu yang lain, ya. Misalnya tentang kehidupan di darat misalnya, ataupun di laut, ataupun misalnya tentang industri, ya, tentang inovasi industri ya, yang ke-8 atau ke-9 itu Anda bisa cari tahu juga, ya. Jadi saran saya Anda harus cari data dulu, Mas Arif, terutama dari sumber kredibel ya, ataupun dari fenomena yang Anda lihat misalnya, itu juga bisa. Gitu, Mas.
Ada lagi yang lain? Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi mungkin? Silakan. Ya, silakan pada teman-teman jika ada yang masih ingin tanyakan, masih dipersilakan. Apakah ada pertanyaan lain? Silakan. Ya, silakan. Putri Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya ingin Waalaikumsalam. eh, bagaimana ya kalau metode kualitatif ini bisa dikatakan legit atau akurat terhadap topik yang bakalnya kita usung apabila dikatakan kalau setiap responden ini memiliki perspektif dari masing-masing. Jadi hasilnya ini kan tergantung dari perspektif responden masing-masing. Nah, apakah ini legit atau menyambung pada topik yang kita usung? Oke, terima kasih Mbak Putri. Bagaimana caranya kita memfokuskan pada validasi datanya? Ya, pada validasi data kualitatif ini, ya, itu kita bisa membandingkan jawaban antar satu orang dengan orang yang lain, kemudian mencari pola yang sama yang terbentuk dari berbagai orang tersebut itu seperti apa. Ya, misalnya Anda ingin meneliti tentang perilaku mahasiswa yang misalnya suka jajan, misalnya konsumtif, ya misalnya, ya. Kemudian Anda mencari tahu dari secara stratified, ya, atau secara purposive sampling, ya. Anda cari dari kelompok mahasiswa di UMS misalnya. Ya. Kenapa? Oh, karena ternyata menurut data atau menurut literatur atau menurut fenomena Anda melihat observasi mahasiswa UMS ini sering jajan, sehingga Anda ingin mencari tahu kenapa kok mereka sering jajan misalnya. Ya, Anda membandingkan jawaban antara mahasiswa di misalnya di Fakultas Ekonomi, kemudian di Fakultas Pendidikan, ya FKIP misalnya, kemudian juga dengan Fakultas Hukum misalnya. Dan Anda atau membandingkan di seluruh fakultas di UMS misalnya. Kemudian dari sekian banyak responden, ya sekian banyak responden itu kan jawabannya beda-beda, ya tadi pertanyaan Mbak Putri, ya jawabannya kan beda-beda. Terus gimana caranya kita memvalidasi karena jawabannya beda-beda tadi? Nah, itu adalah tugas Anda sebagai peneliti untuk mencari benang merah yang muncul dari seluruh jawaban tadi. Ya, sekali lagi itu adalah tugas peneliti yang harus memang, ya, mencari tahu pola yang terbentuk. Itu adalah teknik yang dinamakan triangulasi. Ya, sekali lagi tekniknya namanya triangulasi, ya, triangulasi. Nah, triangulasi itu bisa dilakukan dengan cara satu, ya, sumber, triangulasi sumber, artinya Anda membandingkan jawaban berbagai orang, kemudian Anda melihat polanya seluruh jawaban mahasiswa ini seperti apa, mengarah kemana, apakah mahasiswa benar suka jajan atau enggak misalnya. Ya, Anda membandingkan jawaban berbagai responden. Satu itu. Yang kedua, Anda bisa juga triangulasinya itu tempat. Ya, misalnya tempatnya beda-beda, ya wilayahnya, ataupun juga yang ketiga waktunya beda-beda. Yang pertama Anda menanyai orang tersebut pada siang hari, kemudian nanti pas malam hari jawabannya bisa saja beda, ya. Tapi kalau sama dan presisi berarti itu valid datanya, ya. Dan juga yang ketiga adalah triangulasi metode, ya. Metode itu artinya Anda menggabungkan beberapa metode seperti yang tadi ditanyakan Mas Arief tadi. Bisa saja Anda menggunakan mixed method, ya. Artinya karena Anda ragu dengan validasi data Anda bisa menambahkan alat analisis yang lain, ya, dengan alat analisis kuantitatif misalnya, itu juga bisa. Jadi itu metodenya, metode validasi data kualitatif itu biasanya menggunakan triangulasi, ya. Gitu Mbak Putri, ada feedback mungkin? Terima kasih Pak jawabannya. Tapi untuk ada satu pertanyaan lagi. Tapi untuk Silakan. bagaimana ya cara kita mengukur batasan responden itu minimal diambil berapa dan biar bisa dikatakan data penelitian kita itu memenuhi syarat seperti itu Pak. Oke, pertanyaan yang sangat bagus, ya, dari Mbak Putri, ya. Bagaimana, saya sudah menduga akan ada pertanyaan ini, ya. Bagaimana kita menentukan batasan responden, ya? Jawabannya tidak ada batasan. Sekali lagi tidak ada batasan. Kenapa? Karena responden itu memang
atau informan, itu memang kita upayakan yang tadi ya sebagai syarat itu harus yang benar-benar terlibat. Artinya kalau Anda tidak bisa memberikan seluruh orang untuk terlibat dalam penelitian ini karena kebatasan resource ya, biasanya sumber daya, misalnya Anda bisa saja misalnya untuk menggambarkan kondisi di lingkungan sekitar Anda, misalnya di kelurahan ataupun di kecamatan. Tetapi kan Anda tidak perlu mewawancarai seluruh orang yang ada di kecamatan atau kelurahan tersebut karena batasan sumber daya, ya kan? Sehingga Anda mengambil yang namanya sampel ya atau sampling, ya, menggunakan purposive atau snowball dan lain sebagainya. Depannya nanti kalian pelajari sendiri. Tetapi yang menjadi catatan di sini adalah berarti batasannya itu berapa, Pak? Tidak ada batasan. Nah, terus kalau nggak ada batasan, kita gimana nentuinnya? Ya. Nah, cara menentukannya adalah dengan Anda menggunakan atau membuat kategori informan. Jadi informan itu Anda buat berdasarkan kategorinya. Misalnya, ya, jika Anda ingin meneliti tentang seseorang, misalnya Anda ingin meneliti tentang saya, misalnya, ya, maka Anda membuat kategori informan yang terkait dengan saya. Misalnya, oh satu, keluarga. Siapa saja dari keluarga Anda tanyai. Anda ambil sampel satu dari keluarga. Kemudian siapa orang yang kira-kira mengenal saya? Oh, kolega di kampus. Oh, mahasiswa, Anda cari lagi. Oh, pimpinan, Anda cari lagi. Satu. Masing-masing satu ya, misalnya. Dari keluarga satu, dari kolega kerja satu, dari mahasiswa satu, dari rekan misalnya pimpinan satu, kemudian dari masyarakat tetangga saya satu, kemudian dari masyarakat luar satu, kemudian lagi dari misalnya dari bahkan dari kementerian misal satu, ya, atau dari orang lain, ya. Ya, itu sudah kita bisa dapat 7 ya. Tadi sudah saya sebutkan 7 pihak yang menjadi sampel orang-orang yang mungkin mengenal saya, ya. Yang Anda harus memastikan ya bahwa orang tersebut mengenal saya, dan boleh juga dari orang yang tidak mengenal saya atau hanya tahu sekedar kenal misalnya, ya. Nah, jadi 7 ini sudah menjadi batas minimal. Kenapa? Karena Anda sudah membuat kategorinya. Ya, bisa dipahami ya, saya harap ya. Nah, makanya Anda harus membuat kategori dulu ya. Kira-kira kalau Anda ingin menjelaskan tentang suatu hal, ya, kategori apa saja yang berkaitan dengan orang atau kelompok ataupun tempat tersebut, ya, yang bisa Anda wawancarai atau Anda observasi. Setelah Anda membuat kategori tersebut, itu menjadi Anda minimal satu aja dari setiap kategori tadi, itu sudah bisa menjadi minimal batas daripada responden penelitian Anda. Itu, Mbak. Saya ingat ya sebagai catatan, saya pada waktu menulis tesis ya di S2 ya. Jadi nanti kalau Anda S2 Anda harus membuat tesis ya. Bukan naskah publikasi ya, tetapi tesis ya. Nah, tesis Anda itu waktu saya ya, tesis saya itu menggunakan sekitar 9 orang ya sebagai responden. Nah, 9 orang ini itu saya bagi ke dalam 3 kategori. Karena saya meneliti tentang institusi keuangan, ya, maka yang saya teliti adalah pihak institusinya, kemudian donaturnya, dan juga nasabahnya. 3, karena hanya ada 3 kategori dalam manajerial kegiatan institusi tersebut. Sehingga kalaupun Anda hanya ingin meneliti dengan menggunakan 3 orang saja, sebenarnya bisa, nggak masalah. Tetapi kedalaman pembahasannya dan juga validitasnya menjadi dipertanyakan. Makanya saya kalikan 3 ya. Saya kalikan 3 menjadi 9. Jadi masing-masing 3 orang. Boleh nggak? Boleh. Ya. Kenapa? Titiknya adalah ketika saya sudah memvalidasi dari ketiga orang tersebut, kan masing-masing bisa saya cross check. Ya. Misalnya nasabahnya, antar nasabah bisa saya cross check. Benar nggak Bapak itu seperti ini? Oh enggak, bohong Pak itu Pak. Bohong Mas. Ya. Tapi soalnya beliau bilang sama saya seperti ini. Oh enggak, aslinya begini. Nah, berarti kan enggak valid datanya. Nanti kita cross check. Ya, terus menerus seperti itu. Jadi 9 orang pun yang saya gunakan waktu itu enggak masalah. Ya. Bahkan memang ya saya dengar bahwa jika Anda hanya ingin menjelaskan penelitian dari 1 orang saja itu sebenarnya boleh, tetapi masalahnya adalah validitasnya. Ya, kalau masalah bolehnya boleh, tetapi validitasnya itu jadi minim, jadi lemah, ya, dan juga kualitasnya juga kurang maksimal. Gitu, Mbak Putri, ada feedback lain? Jadi caranya adalah dengan memecah
respondennya berdasarkan kategori ya. Ada respon Mbak Putri Anggra ini tadi? Oke, atau mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman yang lain? Baik, silakan dari teman-teman. Jika ada yang ingin tanyakan, masih bisa menanyakan. Silakan. Kesempatan ya, silakan. Atau mungkin dari Bapak Ibu dosen yang hadir, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, silakan. Pak Yuni ya. Monggo Pak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. gini Pak, saya enggak tahu nih soal penelitian kualitatif ya. Pernah belajar tapi hanya sekilas saja dan kurang menguasai. Nah, kemarin itu kita di Senpro itu ada beberapa mahasiswa yang ingin meneliti itu hanya sekedar apa? Sekedar misalnya bagaimana ya sebuah usaha ekonomi yang mungkin di warung di pasar atau warung di rumah itu menurut yang empunya gitu ya. Jadi sekarang ini kan misalnya kayak di Indonesia, petani itu kan kayak cara hidup, bukan usaha tani gitu ya. Ada yang memang dia mensikapi tani itu adalah sikap apa? Cara hidup, sehingga mau rugi, mau kondisi buruk, dia pokoknya ya bertani. Itu enaknya pakai metode apa itu? Oke. Ya itu Baik. kayak sosiologis memang. Ya, betul. Betul, Pak. Nggih, matur nuwun Pak Yuni pertanyaannya ya. Ya sebenarnya saya juga bukan expert ya Pak ya. Jadi tapi saya berusaha menjawab dari pengalaman saya dan apa yang saya ketahui. Kalau memang penjelasannya itu saya pernah dengar Pak. Itu adalah yang namanya studi atau kajian survivalitas ya. Kajian survivalitas itu banyak dilakukan dan saya rasa literaturnya juga cukup banyak Pak. Tapi kalau Bapak tanya terkait dengan metodenya, saya rasa itu metode yang paling tepat sebenarnya adalah bisa studi kasus. Maksudnya kita mendalami tentang kehidupan ya, kehidupan orang tersebut ya atau kelompok masyarakat tersebut dengan cara tadi ya, dengan cara kita menanyakan ke beberapa pihak yang memang mengenal orang tersebut ya. Misalnya dari seorang petani ya, kalau memang hanya ingin mendalami kehidupan petani ya, menggunakan sampel satu orang ya, itu enggak masalah sebenarnya ya, secara etika itu boleh Pak. Tetapi kadang itu menjadi masalah karena istilahnya apa ya, masalah kualitas ya, masalah kualitas saja sebenarnya. Kalau memang untuk mahasiswa saya rasa cukup, hanya saja mungkin perlu untuk mendalami, memastikan bahwa mahasiswa tersebut itu sudah memiliki kategori informan yang bagus ya, artinya mendalam ya, atau juga bisa sebenarnya dengan fenomenologi, tetapi fenomenologi itu kan tantangannya kita menggambarkan fenomenanya, bukan orangnya saja, bukan berbasis case ya, tetapi berbasis fenomena. Artinya ada banyak kejadian seperti ini dan kita ingin mengetahui prosesnya seperti apa. Tapi kalau untuk mahasiswa saya rasa metodenya bisa studi kasus. Dan dengan studi kasus mungkin saya bisa berikan bantuan sedikit. Artinya mahasiswa tersebut perlu untuk mengumpulkan beberapa sampel orang-orang yang memiliki latar belakang yang sama tadi. Ya, misalnya ingin meneliti tentang tadi ya, survivalitas petani di era sekarang ini ya. Artinya berarti mahasiswa tersebut harus memastikan bahwa ada informan atau ada responden yang memang mereka itu berasal dari golongan tersebut. Kemudian setelah ditemui, ya mereka tetap harus mencari tahu kehidupan mereka masing-masing. Artinya dari datanya dari orang-orang sekitar tadi yang mengenal tentang pribadi-pribadi beliau-beliau tersebut. Ya, misalnya mereka mengambil dapat misalnya 5 orang petani misalnya. Nah, berarti kan dari 5 orang petani ini adalah informan kunci namanya, ya. Informan kunci, kemudian dibutuhkan informan pendukung. Informan pendukung adalah seluruh orang yang mengenal 5 orang ini tadi dan dikategorikan. Semakin banyak, ya, semakin banyak orang yang dimanfaatkan sebagai informan pendukung, maka hasilnya semakin bagus dan juga pastinya validitasnya semakin
bagus. Mungkin itu Pak Yuni yang bisa saya bantu Pak sedikit. Ada respon Pak? Monggo Pak. Ya, sebetulnya kasusnya seperti ini ya. Misalnya ada satu warung yang dikelola oleh seseorang ibu yang sudah lama lah dia mengelola itu, misalnya udah 15 tahun, 20 tahun. Kemudian kita lihat kondisi ekonominya sebetulnya sekarang mulai menurun gitu. Tapi dulu-dulu mungkin dia cukup sukses gitu. Nah, bisa nggak misalnya wawancara itu hanya terkait atau hanya melibatkan si ibu itu? Kenapa dia tidak menyerah? Dulu kondisinya bagaimana gitu, bisa enggak Pak itu? Oke, kalau bisa Pak. Bisa saja sebenarnya. Tapi lagi-lagi validitas datanya nanti gimana? Kalau memang Ya. hanya ada satu orang saja, gitu Pak Yuni. Ya enggak apa-apa. Kalau di pers kan ada kayak fitur itu Pak ya. Oke. Kayak feature itu. Nah, ini kita boleh enggak misalnya mahasiswa itu hanya meneliti semacam itu aja gitu. Boleh, Kalau sekarang ini yang sering kan profiling, Pak. Misalnya profiling terkait dengan objek wisata gitu ya. Itu kan sebetulnya bisa jadi penelitian yang ya gimana ya, sosioekonomi. Gitu ya. Bisa. Kira-kira gimana itu kalau mulai dikembangkan, kemudian mahasiswa dibantu untuk menemukan cara penelitian yang tepat, dan kemudian cara penulisan yang tepat. Nggak usah berat-berat sih, yang penting dia narasinya bagus gitu. Validitasnya mungkin nomor 2, tapi ya jangan terlalu keterlaluan. Gimana Pak? Boleh Pak. Kalau menurut saya sih, sepengetahuan saya juga nggak masalah sebenarnya, karena responden satu orang pun itu boleh, tapi mungkin itu lebih tepatnya lebih ke deskriptif juga ya Pak, daripada ke kualitatif ya, karena ya sama lah ya, kurang lebih sama, saya sepakat itu sama. Tapi yang jelas memang untuk kedalamannya biasanya memang ada batasan ya. Tetapi kalau masalah boleh, bisa, ataupun mungkin itu nggak ada masalah sebenarnya. Itu bisa kita lakukan juga Pak Yuni. Monggo nanti kalau mau ada penelitian seperti itu nanti bisa kita lakukan. Gitu Pak Yuni. Makasih Pak. Makasih Pak. Oke, sami-sami. Oke, kita tunggu rehat dulu. Ada pertanyaan lain nggak kira-kira? Silakan dari teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan, masih ada waktu untuk menanyakan. Masih kami buka sesi tanya jawab. Ada tambahan mungkin? Silakan teman-teman yang lain. Jika nggak ada mungkin boleh ditutup Mas, silakan Mas. Oh ada ya? Ada nggak itu? Oh nggak ada ya? Oke silakan Mas. Ya silakan. Apunten Pak, saya Bunur Andriani. Namanya kok masih Indah Fresti ya? Pak Ali, mungkin menambahkan sedikit ya Pak, terkait dengan atau menindaklanjuti dari program yang sudah dilakukan oleh Pak Ali di sini ya, buat teman-teman mahasiswa sekalian. Mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Ali ini masih hanya sebagian kecil dari penelitian atau metode penelitian untuk kualitatif ya Pak ya. Nah, jika teman-teman masih mau belajar lagi, penasaran bagaimana cara melakukan penelitian baik itu kuantitatif maupun kualitatif, di sini PPE, Pusat Pengembangan Ekonomi, memiliki program untuk bagi teman-teman yang sebenarnya ini wajib buat teman-teman semuanya sebelum mengambil skripsi ya, karena ini menjadi syarat pengambilan skripsi, bisa langsung saja mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh PPE. Minimal 2 ya, wajib, yang diwajibkan itu mengambil 2 kali selama teman-teman menjadi mahasiswa di ekonomi pembangunan. Tentunya ini buat mempermudah atau meningkatkan teman-teman dalam melakukan penelitian dan juga buat meningkatkan kapasitas teman-teman mahasiswa itu sendiri. Jadi kami tunggu dari PPE pendaftaran teman-teman untuk mengikuti pelatihan ini untuk sama-sama belajar dan meningkatkan kapasitas diri.
Begitu saja, Pak Ali. Untuk informasi-informasinya nanti bisa buka di Instagramnya EP ya. Itu ada link pendaftarannya dan informasi lainnya. Terima kasih, Pak Ali. Ya, sama-sama. Itu tadi sebagai pengingat ya teman-teman bahwa kalau nanti mau belajar lebih lanjut sama saya ataupun sama dosen-dosen yang lain nanti bisa segera mendaftar di PPE ya. Namanya karena sekarang kita mewajibkan ya dari prodi untuk teman-teman nanti harus mengikuti pelatihan dari PPE supaya kita bisa dapat ilmu yang lebih bagus ya dan juga kualitas penulisan kita pastinya lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya misalnya ya. Oke, terima kasih tadi dari Bu Nur Andriani. Apa ada pertanyaan lain? Silahkan. Jika tidak ada, mungkin ada tambahan. Silahkan, Mbak Putri. Maaf Pak, Bu, untuk tadi yang pendaftaran untuk program dari PPE itu apa boleh diikuti oleh mahasiswa lanjut ya? Oke, silakan. Bu Andri mungkin mau masuk, silakan. Mbak Putri semester berapa atau angkatan berapa? Saya semester angkatan 2019. Angkatan 2019. Boleh Mbak, kalau wajibnya mulai dari angkatan 2021. Tapi kalau Mbak Putri penasaran, pengen ikut belajar juga, monggo, boleh daftar juga. Yang pasti wajib bagi angkatan mulai 2021, 2022, dan seterusnya nantinya. Tapi angkatan yang ke bawah, 2020, 19, 18, yang masih pengen ikut belajar juga, boleh ikut mendaftar. Ya, Baik. itu Mbak Putri. Ya, Confirm. sama-sama. Ada lagi dari yang lain terkait dengan materi kita pagi hari ini? Cukup sepertinya ya. Oke, silakan Mas MC mungkin bisa ditutup. Mungkin dari saya sekian ya. Terima kasih banyak buat semua teman-teman mahasiswa, Bapak dan Ibu dosen yang sudah berkenan hadir. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ali yang sudah menyampaikan pemaparan materinya. Adapun untuk hasil dari penyampaian materi hari ini adalah mengenai penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Metode kualitatif lebih mengutamakan pengamatan fenomena ataupun sebuah kejadian dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Adapun 3 unsur utama dalam penelitian kualitatif adalah satu, hadirnya aktor, kemudian kedua, adanya aktivitas rutin yang membudaya yang sudah menjadi aktivitas terbiasa dalam kebiasaan, yang ketiga adanya suatu wilayah aktivitas. Nah, mungkin itu tadi untuk pemaparan dari penelitian kualitatif. Semoga kedepannya kita bisa dalam lagi mengenai penelitian kualitatif, dan untuk informasi lebih lanjut teman-teman bisa mampir di Instagram ekonomi bangunan .ums. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat. Akhirul kalam, terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hasan. Mas Hasan, nanti tolong linknya tadi di-share ke saya ya. Iya, baik. Untuk sertifikat presensi tadi ya. Makasih Mas. Makasih Pak Cahyo dan Bapak Ibu semuanya mahasiswa. Insya Allah ketemu lagi waktu yang lain ya.